juta kilometer itu panasnya terasa. Ini apalagi pada mahsyar, nanti jarak antara matahari dengan kepala kita cuma berapa? Cuma 1 jengkal. Makanya kata para ulama, dalam hadis terangkan bahwa nanti ketika padang mahsyar itu ada orang yang keringatnya itu sampai mata kakinya. Ada orang yang keringatnya itu sampai lututnya. Ada orang yang keringatnya itu sampai perutnya. Ada orang yang sampai dadanya. Bahkan dalam satu riwayat ada orang yang sampai tenggelam di dalam keringatnya sendiri. Tenggelam di dalam keringatnya sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Itu berbeda-beda tergantung dengan amal kita di dunia. Tergantung dengan amal kita di dunia. Sehingga kesempatan kita hidup di dunia ini merupakan kesempatan yang tidak bisa ditakar. Ulama katakan bahwa setiap nafas yang keluar dari hidung kita itu merupakan emas berlian yang tidak terharga. Kenapa? Karena ini akan menjadi modal kebahagiaan kita di akhirat. Nabi katakan, kata Rasulullah SAW, ad-dunya mazra'atul akhirah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Kalau kita ini Pak, kita nanam pohon pisang. Nanam pohon pisang. Itu nanti tumbuhnya pisang atau buah nangka? Pisang. Kita nanam pisang, itu nanti kita nanam pohon-pohon nangka misalkan. Tumbuhnya jambu atau nangka? Nangka. Nah, seperti itulah. Kita menanam kebaikan di akhirat di dunia, maka nanti di akhirat itu adalah pahala yang kita akan tuai. Jadi gak mungkin misalkan sekarang orang hidupnya foya-foya, jauh daripada Allah, lalai daripada Allah, gak mau ibadah sama Allah ya. Di akhiratnya bisa bahagia, enggak ada konsep seperti itu. Nabi, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dekat kepada orang yang sering membuat kebaikan. Maka kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, masih bisa bernafas, Allah berikan kesehatan kepada kita, ini kita harus gunakan sebetul-betulnya. Kita harus gunakan sebaik-baiknya. Kita harus gunakan Bapak waktu ini, manfaat ini, kesehatan ini, bagaimana kita bisa menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terutama, kita bagaimana mengusahakan untuk menghidupkan sholat berjamaah. Menghidupkan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah ini tadi merupakan syiarnya Islam. Merupakan syiarnya Islam. Bahkan saking pentingnya jamaah, itu kata sebagian ulama, kalau ada orang sholat di rumahnya sendirian, enggak berjamaah, ada yang bilang enggak sah. Sebagian ulama, kata sebagian ulama sampai ada yang bilang enggak sah. Tapi menurut Imam Syafi'i itu ya tetap sah meskipun sendirian, cuma kurang utama saja. Jadi kalau laki-laki, apalagi kalau laki-laki itu bagusnya di masjid seperti itu. Bahkan di dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW itu pernah bersabda, aku ingin seandainya aku jumpai orang-orang yang meninggalkan berjamaah lalu aku bakar rumahnya masing-masing. Ini bukan menunjukkan bahwa Rasulullah itu tidak cinta kepada umatnya, bukan. Tapi ini menunjukkan bagaimana Rasulullah itu sangat mementingkan urusan jamaah ini. Maka insya Allah bagaimana masjid yang kita miliki ini, masjid kita ini kita ramaikan dengan jamaah, kita ramaikan dengan majlis ta'lim, kita ramaikan dengan salawat dan lain-lain, sehingga ini bisa menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya dari pribadi saya. Sempurna majlis kita teman majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.